Oh teman-teman semua, apa hubungan antara resiliensi dengan agility? Kita akan bahas di video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita teman-teman semua ya. Kita mau bahas dua kata yang cukup banyak beredar di masa-masa ini. Sebenarnya dua kata ini bukan kata yang baru jadi bahasan, tetapi masa-masa pandemi ini, masa-masa krisis ini sepertinya makin banyak orang yang mengangkat ya kedua kata ini karena mungkin inilah saat yang tepat untuk meninjau ulang bagaimana kita mempraktekkan. Yang pertama adalah kita sepakati dulu ya, resiliensi itu mudahnya didefinisikan adalah kemampuan untuk bangkit lah dari keterpurukan, ya, toughness gitu ya. Jadi kalau kita jatuh, ya, kemampuan untuk naik lagi bouncingnya itu adalah resiliensi. Nah cocok dong dengan situasi sekarang ya. Banyak industri, banyak orang mengalami kesulitan, tantangan di masa-masa sekarang. Nah, kemampuan untuk bangkit dari kesulitan itu jadi makin krusial untuk kita miliki di masa-masa sekarang ini. Nah, supaya tidak berlama-lama dan segera menemukan peluang-peluang baru. Nah, tapi apa hubungannya dengan agility? Nah, gini nih. Jadi agility itu seringkali diterjemahkan sebagai kelenturan, keluasan. Yang mungkin kalau kita lihat-lihat di banyak organisasi sekarang udah banyak bahkan sampai ke metodologinya ya, agile method gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat secara prinsip adalah dia adalah tentang bagaimana orang ataupun organisasi bisa bergerak lebih lincah. Nah, itu juga sesuatu yang jadi bahasan di masa-masa sekarang karena kelincahan diperlukan untuk bisa segera bangkit dari keterpurukan. Nah, kurang lebih begitu hubungan singkatnya ya. Nah, tapi yang mau kita bahas di video kali ini adalah lebih spesifik bagaimana sebenarnya secara mindset, agility ternyata sesuatu yang menarik untuk dieksplorasi yang akan bisa mendukung ya kita untuk memiliki resiliensi, memiliki kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, mari kita bedah dulu ya. Jadi sebagaimana tadi saya singgung bahwa agility saat ini kalau di organisasi sudah sampai pada bahasan tentang metodologi. Jadi udah ada metodologi untuk bagaimana membuat cara kerja kita menjadi agile gitu kan, menjadi lentur gitu. Udah ada tuh metodologinya. Nah, kalau kita browsing sedikit kita akan ketemu istilah-istilah tentang Scrum, ya Sprint, kemudian Kanban board gitu ya. Itu istilah-istilah yang sekarang lagi apa? Ya, berada di seputaran tema agility. Nah, sementara itu kalau lihat di banyak organisasi banyak yang tertarik dengan kata agile tadi karena berpikir bahwa mereka perlu lebih lentur, tetapi lalu kemudian ada yang menceritakan ya bahwa mereka mencoba mengadopsi metodologi agile itu kok jalannya nggak seperti yang diharapkan gitu ya. Ada banyak orang di organisasi terus yang mengeluhkan bahwa itu kan lebih cocok buat kerjaannya project atau terkait dengan digitalisasi. Sementara kerjaan kita enggak nih, kerjaan kita rutin nih, misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya pakai agility? Nah, ini yang menarik ya. Nah, padahal kalau kita browsing aja lebih dalam soal agile methodology, akan banyak kita temukan bahwa sebenarnya agility itu lebih soal mindset daripada soal metode. Nah, sekali lagi bukan berarti metode tidak penting, bukan ya. Tetapi metode yang lahir sebenarnya di lapangan itu adalah perwujudan dari mindset dulu. Gitu. Sehingga kalau kita paham dan mencoba menginternalisasi mindsetnya, maka metodologi itu pasti akan ketemu cara menyesuaikannya sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya agility itu tema agile methodology itu lahir dari dunia software programming ya, software development maksudnya. Nah, jadi pengembangan software yang dulunya tradisinya adalah tradisi mengembangkan secara waterfall. Jadi ada urutannya tuh kayak waterfall tuh. Tadi mulai dari desainnya sampai jadi launching produknya gitu ya. Nah, munculnya Agile Manifesto itu sebagai respon bahwa seringkali orang IT ini disalahkan atas investasi ya, software development yang sangat besar, bisa sampai miliaran, puluhan miliar gitu ya, tetapi
di lapangan kok nggak kepake itu, di lapangan nggak betul-betul berfungsi sebagai optimal. Dan ini sampai sekarang masih terjadi ya, berapa banyak company yang beli misalnya learning management system gitu, wah itu nggak banyak yang pakai misalnya gitu, padahal udah dibeli, udah diinstal sejak lama gitu. Even yang sederhana juga di smartphone kita sendiri itu banyak apps yang sebenarnya nggak kepake sama kita gitu. Nah maka para ya software developer di masa itu kemudian seiring waktu ya, ini merupakan evolusi, saya amati evolusi juga dari metode-metode quality improvement yang berkembang dari tahun-tahun sebelumnya di area manufaktur engineering gitu ya. Nah, berkembang pemahaman bahwa kayaknya kita memang mesti mengembangkan software secara berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat logonya Scrum method itu, logonya kan begini, kemudian ada putaran, kemudian baru lanjut lagi kan seperti itu. Karena singkatnya adalah kalau dulu mengembangkan software itu waterfall, jadi harus fix dulu segala requirement-nya, kemudian di develop sampai di QA, sampai di testing. Nah, sekarang nggak begitu. Sekarang potongan yang panjang itu bisa desain yang panjang itu dipotong-potong dalam kemenangan-kemenangan kecil, kemudian di situ dilakukan pengembangan, segera diimplementasi, segera didapat feedback, dikembangkan lagi. Nah, makanya bentuknya seperti putaran tadi. Nah, proses kerja kayak gitu menghendaki orang kemudian bekerja dengan cara yang berbeda, ya kan? Nah, karena kan tadi waktu metodenya waterfall itu kan tiap bagian yang mengembangkan tuh orangnya lain-lain, ya kan? Nah, tapi dengan putaran yang lebih cepat tadi, otomatis orang dari berbagai bagian tadi, yang developer, yang desain untuk user interface-nya, user experience-nya, itu harus berada pada satu tim yang sama. Maka menarik sekali, ada pakar namanya Stephen Denning yang nulis buku judulnya The Age of Agile. Beliau mengatakan bahwa konsekuensi dari cara kerja agile seperti itu adalah ciri-ciri yang akan kita temukan di agile organization adalah adanya kelompok-kelompok kecil, ya, kerja dalam kelompok kecil, atau law of the small team gitu. Nah, tapi bedanya dengan tim-tim yang sudah ada pada umumnya, tim di sini adalah tim yang terdiri dari orang dengan berbagai perspektif sekaligus, supaya segera menyelesaikan sebuah proyek tertentu dalam putaran kecil gitu, sebelum nanti disempurnakan, sebelum bisa di scaling up gitu. Jadi maka kita sangat sering ya melihat bagaimana software yang baru launching itu pasti ada versi betanya, bahkan sampai kesekian tahun kemudian masih sempurnakan, baru kemudian sampai di launching gitu ya kan. Kita lihat bagaimana YouTube misalnya perlu sekian tahun untuk betul-betul mengkomersilkan ya. Kita akan melihat makin banyak iklan di YouTube sekarang yang sudah dimonetize betul di YouTube ini. Tapi kan sekian lama tuh, ya kan, YouTube itu gratis gitu ya, karena ya ini fasenya berlanjut terus sampai kemudian barangkali ketemu satu skema yang memungkinkan dia untuk monetize dengan lebih efektif. Gitu. Kalau itu dimulai sekian puluh tahun yang lalu waktu baru dibuka, mungkin nggak menarik juga buat orang ya. Nah, maka Pak Stephen Denning kemudian menyimpulkan ya, kayaknya ya, terlepas dari dunia software development, ya, ada banyak organisasi di dunia ini yang sudah berhasil ya memiliki ciri-ciri agile gitu ya. Nah, ciri-ciri agile itu beliau sebutkan ada 3. Yang pertama tadi sudah saya singgung adalah law of small team. Ya, ada semacam hukum dari tim-tim kecil ya. Organisasi agile itu selalu akan kita lihat sehari-harinya kerja dalam tim-tim yang kecil. Nah, tapi tim-tim kecil tadi terdiri dari orang-orang dari berbagai perspektif yang bisa segera menghasilkan sebuah target tertentu, mencapai target tertentu. Nah, tapi sebenarnya law of small team itu hanya konsekuensi sebenarnya dari hukum yang kedua yang justru lebih esensial, lebih unik, lebih khas terjadi di agile, yaitu law of customer focus. Jadi, atau law of focus on the customer lah gitu. Nah, maksudnya apa? Kenapa kok perlu dipotong-potong ya? Tadi kalau kita bicara software yang gede, journey-nya kemudian perlu dipotong-potong karena agile metodologi ini ingin lebih bisa segera memenuhi kebutuhan customer-nya dan mendapatkan feedback dari situ untuk kemudian menyempurnakannya lagi.
Nah, kalau menunggu pengembangan sampai tuntas, itu seringkali loss ya, antara requirement orang yang punya project dengan orang yang make. Gitu ya. Kalau di dunia training saya seringkali menemukan begitu. Jadi yang meng-hire trainer atau konsultan biasanya adalah HR ya, human capital. Nah, tapi kan peserta dari training itu adalah si usernya langsung, para peserta itu. Nah, kita sangat sering ketemu antara yang ditangkap atau dipahami oleh teman-teman yang human capital dengan yang dialami betul orang-orang di lapangan bisa berbeda jauh. Bukan berarti orang human capital tidak paham, bukan berarti begitu. Tapi memang kondisi kebutuhan tidak pernah bisa sama persis dipahami. Gitu. Maka dari itu lebih cepat, lebih kalau kita lentur ya, yaitu untuk segera mengenali apa sih yang paling dibutuhkan pelanggan, kemudian kita develop sesuatu, kita tawarkan, dapat feedback, kita sempurnakan lagi. Nah, gitu. Jadi sebenarnya law of the small team adalah konsekuensi dari law of focus on the customer. Jadi karena kita fokus betul pada apa yang dialami, apa yang bisa bermanfaat, apa yang jadi kebutuhan buat pelanggan kita, maka kita harus pakai cara kerja yang lebih cepat, yaitu cara kerja dalam tim-tim kecil. Gitu. Jadi kalau kita lihat di teman-teman di dunia e-commerce misalnya, ternyata ya menu check out saja gitu ya, check out itu yang ngeklik untuk check out, untuk dari keranjang ke check out gitu ya, itu wah, itu isinya bisa puluhan mungkin ratusan orang ya. Nah, karena tadi orang-orang tadi dari berbagai perspektif betul-betul mengamati apa yang dirasakan oleh pelanggan ketika dia check out. Nah, setelah check out masuk ke misalnya pembayaran dulu kah, atau ke apa namanya pengisian alamat dulu dah dan sebagainya. Gitu. Nah, itu harus orang dari berbagai perspektif yang ngerti gitu dalam satu tim sekaligus. Nah, itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga adalah yang disebut sebagai law of network. Jadi di organisasi yang sangat besar, maka kelompok-kelompok kecil itu akan punya kecenderungan untuk nggak ngobrol satu sama lain, nggak nyambung satu sama lain. Nah, jadi ciri yang ketiga yang menarik dari Agile adalah Agile Organization ya, adalah meskipun terdiri dari kelompok-kelompok kecil, tetapi kelompok-kelompok ini dengan begitu mudah connect satu sama lain. Nah, dengan begitu mudah terhubung satu sama lain. Ya, tadi ya, orang yang ngerjain menu check out di e-commerce itu pasti harus connect dengan tim yang ngerjain kerjasama dengan financial institution. Karena check out, habis itu runutannya kan pembayaran, ya kan? Nah, sudah experience check outnya bagus, tapi pas mau bayar misalnya pilihan banknya sedikit misalnya, ya percuma ya, konversinya nggak akan bagus. Misalnya begitu ya. Atau pilihan banknya udah banyak, tetapi waktu di check out ini masih ribet ya. Ada 10 langkah yang harus isi alamat segala macam, padahal misalnya ada orang yang udah sering beli, ngapain isi alamat lagi gitu misalnya. Nah, itu antar tim ini harus bisa saling ngobrol. Nah, semua hal yang kita ceritakan tadi itu seolah-olah kan bukan hal yang baru. Dari dulu juga kita udah bahas bagaimana itu saling terkait. Tapi di prakteknya di lapangan, teman-teman, menariknya, begitu organisasi bentuknya hierarki compare to Agile yang terdiri dari tim kecil, begitu organisasi bentuknya hierarki, maka otomatis ya secara budaya akan terbentuk silo-silo. Nah, ini yang menantang. Ya, terbentuk silo-silo ya, saya orang finance, saya orang accounting, saya orang HR, saya orang operation, saya orang building management, saya orang IT, saya orang developer. Nah, terbentuklah silo-silo yang akan membuat kemudian tadi ya, cara kerja cepat untuk merespon pelanggan, memahami pelanggan, kemudian segera mencari solusi itu jadi tidak mudah. Maka otomatis ya, 3 hukum tadi sebenarnya konsekuensi dari, kalau yang paling pertama adalah fokus kepada pelanggan. Kita cari cara kerja yang paling cepat, yaitu segala yang berhubungan kita kumpul dalam tim kecil, dan tim ini bisa bongkar pasang dengan sangat cepat gitu. Karena memang ya nggak bisa orang-orang masalah berubah terus gitu maksudnya. Maka yang berkumpul adalah orang-orang yang kemudian sangat berkaitan dengan masalah itu saja. Masalah selesai bisa ganti lagi gitu ya. Dan itu semua tim harus bisa saling terhubung. Nah, memang pola kerja kayak gini saat ini dimungkinkan dengan adanya teknologi. Karena orang meeting nggak harus ketemu fisik, orang meeting bisa pakai video call. Arsip-arsip dokumen tidak harus diedarkan lewat dokumen yang printed ya.
tapi sudah bisa lewat cloud. Nah, ini makin bisa kerja secara agile karena memang teknologi juga mendukung. Tapi jangan dibalik ya. Kita hanya beli teknologinya, kita hanya beli atau hanya mengganti struktur organisasi dengan tim-tim kecil tanpa mindset yang pertama terutama yaitu fokus on the customer. Semua struktur organisasi, semua teknologi itu nggak akan ada gunanya. Nah, satu contoh sederhana, ada sebuah organisasi yang diceritakan oleh Pak Stephen Denning ya, dia punya inisiatif untuk mengadopsi ya agile methodology gitu ya. Nah, sehingga dia udah desain organisasi segala macam. Nah, ternyata salah satu yang waktu itu belum terpikirkan adalah ternyata agile itu harus dirunut sampai ke seluruh bagian organisasi, termasuk ke bagaimana departemen training misalnya learning itu mengembangkan karyawannya. Nah, jadi di depan ya bisnis itu sudah agile, pengen agile lah gitu ya, sudah membuat supaya fokus kepada customer, supaya berkumpul orang-orang yang. Nah, tapi stok orang kok nggak cukup yang kompeten, karena kan agile tadi menghendaki, karena tim begitu mudah berubah ya, timnya menghendaki orang-orang untuk punya kompetensi yang sama ya. Satu orang harus menguasai cukup banyak hal, tidak hanya bagiannya saja gitu. Nah, padahal untuk menguasai satu kemampuan itu dengan metode belajar yang lama itu lama banget prosesnya, karena trainingnya masih waterfall ya kan. Misalnya training tertentu cuma ada setahun sekali, 6 bulan sekali misalnya. Ya, kelihatannya sibuk memang si HR ini karena 1 tahun udah cukup banyak training, tapi ternyata bagaimana proses itu didesain perlu didesain ulang ya untuk menjawab segera kebutuhan tadi. Jangan-jangan training kita, learning kita tidak perlu sepanjang itu sekaligus ya, seminggu misalnya. Jangan-jangan yang diperlukan adalah training yang bertahap ya, tapi dilakukan lebih sering misalnya. Nah, ini kan konsekuensinya jadi panjang sekali. Maka agility lebih merupakan mindset sebelum metodologi. Saya nggak mengatakan metodologi yang penting, tapi mindset dulu baru metodologi. Karena semua bagian harus menemukan bagaimana dia bisa merespon pelanggan dengan lebih baik, bagaimana dia bisa memahami pelanggan dengan lebih baik, dan bagaimana dia bisa bekerja secara lincah untuk merespon kebutuhan dan memahami mereka tentang pelanggan itu. Maka agile-nya HR Finance pasti akan beda secara praktek dengan agile-nya teman-teman di IT Software Development, pasti akan beda. Tetapi prinsipnya bisa jadi sama gitu. Nah, itu dia. Dengan pola pikir seperti itu kita akan lebih mudah untuk resilience ya, lebih mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Karena kunci pertamanya apa tadi? Yes, kunci pertamanya adalah segera temui pelanggan Anda dan cari tahu apa yang mereka butuhkan saat ini. Dari situ balik ke belakang ke tim, lalu coba workout apa yang bisa dipenuhi untuk saat ini dan segera berikan kepada mereka. Nah, dapetin feedback untuk kemudian kita bawa lagi ke belakang. Nah, kita penuhi lagi, kasih ke mereka. Nah, agility memungkinkan kita untuk bangkit dari keterpurukan karena sebenarnya pekerjaan kita adalah melayani pelanggan. Either pelanggan itu sudah ada dalam list kita atau pelanggan itu masih ada di luar sana, belum masuk ke dalam database kita. Nah, maka untuk segera bangkit dari keterpurukan, segeralah gunakan prinsip agility, temui pelanggan Anda, pahami kebutuhan mereka, balik ke belakang, tawarkan apa yang bisa kita bantu untuk memudahkan urusan mereka. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.